Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiffany. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum ke-12, yaitu tentang room database. Yang dimana room database ini merupakan bawaan dari Android yang menyederhanakan penggunaan SQLite pada database. Nah, di sini saya akan membuat room node pada project wallet saya. Nah, yang pertama itu kita buat dulu komponennya. Oh ya, untuk komponen dari room itu ada entity class, DAO, dan juga database. Nah, pertama kita buat di sini DAO pada package data, yang dimana isinya Nah, di sini ada query yang berguna untuk mengambil semua node yang udah diurut dari yang paling baru. Nah, di sini kita melakukan insert pada node-nya untuk menambah node-nya dan juga delete untuk menghapus node-nya jika sudah tidak diperlukan ataupun ada yang salah. Nah, lanjut di node entity-nya. Nah, pada data class node entity, di sini ada beberapa atribut untuk node itu sendiri, yaitu ID, title, content, dan juga create add. Nah, lanjut ke bagian modelnya. Nah, di sini bagian model kita menggunakan abstract class dari app database, yang dimana di sini abstrak yang ada di sini gunanya untuk mengakses DAO untuk operasi CRUD node-nya nanti. Lanjut ke node fragment. Nah, di sini kita buat dulu package node yang berisi node fragment. Nah, di sini di node fragment ini kita lakukan binding dulu seperti biasa, seperti pertemuan sebelum-sebelumnya. Lalu di sini kita juga set toolbar-nya, yaitu dengan nama node, dan juga setup adapter layout list-nya. Dan di sini juga ditambahkan button untuk menambah node-nya nanti. Nah, di sini saat kita menambah node-nya itu ada load, dan juga di sini bisa refresh data setiap kita balik dari formnya. Nah, di sini juga kita menggunakan lifecycle scope untuk mengambil catatan dari database-nya. Yang dimana di sini ada nodes clear untuk mengosongkan node-nya itu, nodes at all, dan untuk memasukkan data baru, dan adapter notify data set change untuk mengupdate tampilannya. Nah, lalu fungsi yang dipanggil dari adapter delete saat ditekan. Kita bisa menggunakan db node-dao delete. Lanjut ke bagian fragment node-nya. Nah, untuk XML-nya kita bisa buat seperti ini, ada toolbar-nya, ID node, seperti ini. Ini untuk toolbar-nya, untuk recycle view-nya. Lalu di sini ada untuk node, add node-nya. Nah, setelah itu pada button navigation menunya itu pada button navigasi menu kita tambahkan item node. Nah, di sini kita juga add icon untuk node-nya pada bagian drawable. Nah, lalu di base activity kita tambahkan juga untuk pemanggilan fragment node-nya itu. Lanjut ke bagian node from activity. Nah, di sini pertama kita lakukan binding terlebih dahulu. Setelah itu kita juga set toolbar-nya.
dengan judul form catatan, dan subtitlenya kita kasih namanya tambah catatan baru. Nah, di sini ada DB App Database untuk init database, dan ada tombol set on click listener untuk save note yang udah kita tambahin tadi. Nah, di sini kita simpan datanya pakai coroutine. Nah, maka nanti akan muncul TOS, yaitu catatan disimpan. Nah, jika catatan yang sebelumnya itu formnya kosong, maka di situ akan muncul peringatan untuk disuruh isi semua kolom. Nah, dan di sini juga ada tombol back pada toolbarnya. Lanjut ke bagian item note. Nah, untuk di sini jangan lupa nambahkan XML berupa item note yang berisi title dari note-nya, terus subtitle dari note-nya, dan juga di sini kita ada button untuk ngehapus kalau misalnya note-nya itu udah nggak diperlukan atau salah. Nah, lanjut ke bagian activity note form. Nah, ini untuk tampilan formnya kurang lebih seperti ini, sama seperti sebelumnya, yaitu ada inputan untuk pesannya dan sarannya, serta button untuk simpan note yang udah kita buat. Lanjut ke bagian note adapter. Nah, di bagian note adapter ini berisi daftar note yang mau ditampilkan. Terus di sini juga kita bisa melakukan delete note yang ada pada XML sebelumnya. Ini pada bagian hapus. Nah, di situ kita bisa menghapus dari note yang udah kita buat sebelumnya. Nah, di situ nanti akan diberi pesan saat menghapus apakah ingin menghapus catatan atau tidak. Jika ya, maka dia akan menghapus. Jika batal, maka tetap seperti itu. Nah, untuk error yang dihadapi itu, ya seperti yang dilihat dari awal tadi, semua callingan itu merah. Cuman nggak tahu kenapa nih errornya. Katanya di sini kan ada dependencies-nya itu. Nah, tapi setelah diperbaiki tetap seperti itu. Jadi saya pun juga bingung kenapa errornya ini nggak hilang-hilang. Tapi yang anehnya tuh pas dijalanin tuh dia bisa, nggak ada crash sebenarnya waktu dijalanin tuh. Nah, nih, dia walaupun error tuh, saya juga bingung sebenarnya kenapa dia error tapi tetap mau dijalanin gitu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan kayak activity seperti biasa. Nah, di sini kita bisa nambahkan note-nya, apa pesannya. Hmm. Nah, lalu kita simpan. Nah, maka akan masuk ke database note-nya di sini. Nah, juga di sini kita bisa menghapus dari note yang udah kita buat tadi. Nah, maka dia akan terhapus. Sekian aja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.